Oke, sekarang kita menuju sebab berikutnya, yaitu mengenai elektrolit. Nah, umumnya air ini dia merupakan pelarut atau yang biasa dinamakan sebagai solvent. Nah, dia ini sangat baik untuk senyawa ion. Dan larutan air yang mengandung zat-zat ini dia akan mempunyai sifat yang khas, yaitu menghantarkan arus listrik. Nah, hal ini dapat diperlihatkan dalam suatu gambar berikut. Nah, di mana ini ada suatu elektrode yang dicelupkan ke dalam suatu pelarut, yaitu pelarut air murni. Nah, ketika suatu elektrode dicelupkan kepada pelarut air murni, ini dia ternyata menyebabkan lampunya dia tidak menyala. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi ketika elektrode dicelupkan kepada pelarut air murni? Nah, ternyata pelarut ini yang ada di sini dia sebagai konduktor yang buruk. Nah, namun ketika kita menambahkan NaCl ke suatu pelarut ini, ternyata lampu menyala. Nah, mengapa demikian? Ternyata senyawa NaCl ini dia membuat larutan menjadi konduktor listrik. Nah, inilah yang disebut sebagai elektrolit, yaitu ketika kita mencelupkan elektroda ke dalam suatu pelarut, dia menyebabkan suatu lampu nyala yang diakibatkan karena adanya muatan listrik. Nah, bagaimana keterangan dari sifat konduktor listrik larutan senyawa ion dalam air ini? Nah, ketika zat larut dalam air, ion-ion yang tadinya terikat kuat dalam zat padatnya akan lepas dan melayang-layang dalam larutan, bebas satu dengan yang lain. Senyawa dikatakan telah terdisosiasi atau melepaskan diri dari ion. Melepaskan diri dari ion. Nah, oleh karena adanya ion-ion bebas inilah yang menyebabkan si larutan tadi dia mengandung atau dia sebagai konduktor listrik. Bahasan selanjutnya, apabila senyawa ion, misalnya ini suatu senyawa, nah apabila dia berdisosiasi dalam air, nah ion-ionnya tidak bebas sama sekali karena ion tersebut akan terhalangi oleh molekul air, sehingga dia akan terhidrasi. Nah, hal tersebut ada pada senyawa NaCl yang dia terionisasi, dia menjadi Na+ ditambah Cl-. Nah, seringkali untuk lebih mudahnya, nah si S ini dia tidak usah ditulis. Nah, lalu untuk bahasan berikutnya kita akan mengetahui apa saja sih yang dimaksud dengan elektrolit kuat dan lemah. Kita akan bahas apa saja sih yang dimaksud dengan elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat ini adalah zat-zat semacam NaCl dan HCl yang dalam larutan dia akan disosiasi sempurna. Nah, dia mengalami disosiasi secara sempurna. Namun untuk elektrolit lemah, nah apa saja sih contohnya untuk elektrolit lemah? Nah, untuk elektrolit lemah ini adalah senyawa yang menghasilkan larutan yang menghasilkan listrik tapi lemah. Nah, jadi dia menghantarkan listrik
tapi lemah. Jadi tidak seperti yang elektrolit kuat, dia sempurna, dia juga otomatis listriknya dia akan kuat, namun untuk yang lemah dia mengatakan listrik tapi lemah, yang biasanya lampunya dia akan redup. Nah, contohnya apa? Untuk contohnya yaitu HC2 H3O2 lalu asam asetat. Nah, berikutnya ada juga yang dinamakan non-elektrolit. Nah, untuk non-elektrolit dia tidak menghantarkan arus listrik. Nah, jadi dia tidak seperti elektrolit lemah maupun kuat. Ya, mungkin cukup sekian untuk bahasan sebab kali ini. Semoga dapat mudah dipahami. Tetap semangat mempelajari materi berikutnya.